Pemerintah berencana menggunakan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al-Khazini. Wacana ini menimbulkan kritik. Menteri Keuangan Purbaya mengaku belum mendapatkan informasi. Mohon maaf, bukannya berfokus pada kesalahan dan kelalaian pengelola pondok, kok malah buat wacana ingin membangun ulang menggunakan APBN. Kita ketahui bersama bahwa pemilik pondok pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk hingga mengakibatkan 67 korban jiwa ini adalah Kiai Haji Abdul Salam Mujib, yang juga merupakan salah satu tokoh penting di Nahdlatul Ulama. Sontak menuai banyak komentar pedas saat Abdul Salam Mujib menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan bahwa peristiwa ambruknya musola sebagai takdir Allah dan bukan salah siapa-siapa. Pondok pesantren Al-Khazini sudah berumur lebih dari 1 abad karena berdiri dari tahun 1920-an. Sehingga doktrin agama tentu melekat, romantisasi agama erat antar kiai dan santrinya. Bila di politik biasa dikenal patron klien, kiai sebagai patron, santri sebagai klien. Pilihan politik kiai akan sangat berpengaruh terhadap pilihan politik santri. Sama dengan hal tersebut, doktrin agama juga akan sangat melekat. Keluarga korban ada yang sepakat tidak akan menerima bantuan dari pihak pondok karena percaya anaknya meninggal syahid. Dan bila bantuan diambil akan mengurangi nilai keridoannya. Selain itu, budaya gotong royong yang memaksa para santri untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan ponpes juga dianggap tidak wajar, menyalahi HAM, dan jelas eksploitasi anak. Anak disuruh bekerja untuk mengurangi biaya tukang, padahal santri, pemerintah, bahkan donatur tetap sudah memberikan anggaran yang besar untuk pembangunan pondok pesantren. Alibinya gotong royong, anak dipaksa bekerja pakai otot, bukan otak. Duit pembangunan kemana? Akhirnya merugikan banyak pihak. Jeritan dan tangis orang tua korban tidak akan pernah hilang walau beribu malam berganti. Jelas ini adalah kesalahan dan kelalaian saat proses pembangunan. Diketahui hasil pemeriksaan sementara ada indikasi kuat kelalaian dalam proses pembangunan dan pengawasan struktur bangunan. Konstruksi bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan tidak melibatkan perencana bersertifikat. Mutu material yang tidak sesuai standar, banyak aspek struktural dan syarat teknis yang diabaikan. Hal tersebut seringkali diabaikan untuk menghemat anggaran, padahal anggaran pembangunan tentu bukan sedikit. Bukan rahasia lagi, sepertinya memang hal ini dijadikan ladang bisnis berbasis umat. Terlepas dari takdir, polisi tetap memeriksa dokumen perencanaan dan izin bangunan ponpes. Dugaan-dugaan kelalaian yang menyebabkan korban jiwa ini harus ditindaklanjuti secara hukum. Harus ada pihak yang bertanggung jawab walaupun keluarga korban tidak melaporkan aduan. Hal ini penting agar menjadi contoh bagi ponpes lain untuk lebih peduli terhadap keamanan bangunan. Bukan hanya bagi ponpes, namun bagi kita